kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku dalammu. Terima kasih
bersaudara kasih dalam Kristus, puji nama Tuhan, pada hari ini kita masih boleh memperingati hari Jumat Agung, hari yang begitu khusus, di mana kita boleh memuliakan Tuhan. Dia Allah yang telah mati buat kita semua, menebus dosa kita, memberikan kita keselamatan yang begitu kekal bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Kita naikkan pujian, mulia, sembah Raja mulia. Kita muliakan Dia Allah yang mati buat kita semua karena kasih-Nya. Dan Dia akan dibangkitkan menjadi Raja atas kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita beri Dia puji, hormat, dan kuasa kekal untuk selama-lamanya. Karena Dia Yesus yang sungguh mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau Yesus yang telah mati buat kami semua, umat-Mu yang berdosa, yang terhilang Engkau selamatkan lewat karya-Mu di atas kayu salib bagi kami semua. Begitu mulia karya-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam anugerah-Mu pagi hari ini kami boleh memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Sebuah karya yang begitu besar, yang begitu agung, begitu mulia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Pimpin sertai ibadah kami dari awal hingga selesai pada pagi hari ini, dimanapun kami beribadah lewat sarana online yang tersedia. Kami percaya hadirat Tuhan boleh kami rasakan, dan kami boleh sekali lagi dikuatkan lewat firman Tuhan pada hari ini. Ampuni segala dosa kami, sucikan kuduskan kehidupan kami, dan biarlah pagi hari ini kami boleh layak menghadap tahta hadirat-Mu dan memperoleh segala berkat kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita semua menerima karya terbesar dari Tuhan yang hari ini kita peringati. Kenaikan pujian, karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita temukan dalam Yesus. Dan pagi hari ini kita naikkan pujian dari hati kita yang terdalam kepada Dia Allah yang mengasihi kita. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, karena Dialah harta yang tiada ternilai, yang kita kagumi sepanjang kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan buat karya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, karya terbesar
Dengan apakah kita balas segala kebaikan Tuhan? Karyanya begitu mulia buat setiap kita. Salibnya yang mengerjakan karya terbesar buat setiap kita. Selain kita memuliakan Dia lewat hidup kita, memberikannya hormat serta syukur. Firman Tuhan berkata, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan pujian ini dan siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Ya Yesus telah mati bagi. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat kita jadi anak, angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha agung, maha mulia, rela menjadi manusia dan mati bagi kami. Dan olehnya dosa-dosa kami disucikan, dan olehnya kami diampuni, sehingga kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan atas perbuatan-Mu yang begitu ajaib, sehingga menyelamatkan setiap kami. Kami mau mendengar suara kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami. Roh Kudus bekerja dalam menyatakan dan menanamkan isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang mendengar, sehingga kami hidup di dalamnya dan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati dan terus menolong dan memelihara kita. Shalom dalam bahasa asli daripada Alkitab itu artinya damai sejahtera. Dalam pengertian bahasa aslinya, shalom itu punya tiga pengertian. Artinya tidak cacat, atau tidak lecet, atau utuh. Itu artinya shalom. Kalau Bapak Ibu dikasih mangga sama tetangga, lalu ketika mangga itu dibuka atau dikupas, ternyata mangganya busuk, maka mangga itu tidak shalom. Atau ketika saudara dikirimin barang, lalu barang itu sampai ke tangan Bapak Ibu, barang itu sudah tidak utuh lagi, maka barang itu nggak shalom. Nah, karena itu kalau saya berkata shalom, itu artinya saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu di rumah ada dalam keadaan utuh. Amin. Yang kedua, kalau saya bilang shalom, itu artinya saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu tetap sehat di rumah tanpa kekurangan satu apapun. Dan Bapak Ibu tidak sakit, Bapak Ibu tidak ada persoalan, Bapak Ibu ada dalam damai sejahtera Tuhan. Itulah shalom. Nah saudara, mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka dan baca firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan, karena kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saudara-saudara, hari ini tema kita berbicara tentang glorious victory, ya, artinya kemenangan
yang mulia. Kemenangan yang mulia. Saudara, apa artinya kemenangan yang mulia? Kemenangan yang mulia itu artinya kemenangan yang agung, kemenangan yang tertinggi, kemenangan yang terhormat, dan kemenangan yang berharga sekali. Saudara-saudara, hal ini berkaitan dengan kebangkitan atau kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu merupakan kemenangan yang mulia, kemenangan yang agung, kemenangan yang tertinggi, kemenangan yang terhormat, dan kemenangan yang berharga. Tidak ada satupun kematian manusia yang semulia kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada satupun kematian manusia yang seagung kematian dan kebangkitan Kristus, yang seterhormat kematian dan kebangkitan Kristus, dan juga tidak ada satu kematian manusia yang seberharga kematian dan kebangkitan Kristus. Semua kematian manusia adalah kematian di dalam dosa, sedangkan kematian Kristus adalah kematian untuk orang-orang berdosa. Itu sebabnya kematian manusia disebut die in sin, sedangkan kematian Kristus die for sinners, saudara-saudara, kematian bagi orang-orang berdosa. Pertanyaannya adalah, mengapa kematian dan kebangkitan Kristus disebut sebagai kematian yang mulia? Kenapa kematian dan kebangkitan Kristus disebut sebagai kematian yang paling berharga, paling tertinggi, paling agung, paling terhormat? Kenapa? Sehingga disebut glorious victory. Ya, kenapa? Karena alasannya pasti ada. Ya, ada 4 alasan mengapa kematian dan kebangkitan Kristus disebut mulia, agung, terhormat, dan berharga bagi kita. Alasan pertama, kematian Kristus begitu mulia, begitu terhormat dan berharga. Pertama, itu karena kematian dan kebangkitan Kristus telah mengalahkan yang namanya dosa, saudara. Kematian dan kebangkitan Kristus itu telah membereskan dosa. Dalam ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, ini jelas sekali. Saudara-saudara, konsep dosa di dalam kekristenan itu berbeda dengan konsep dosa dengan agama-agama lain. Ya, misalnya saja mencuri, membunuh, berzina, apakah itu dosa, Bapak Ibu? Apakah mencuri, membunuh atau berzina itu dosa? Sebenarnya di dalam konsep kekristenan itu bukan dosa. Jangan kaget dulu. Itu bukan dosa, tapi itu manifestasi dari dosa. Tahu ya? Misalnya begini. Coba Bapak Ibu cermati saya punya kalimatnya. Apakah kalau saya mencuri, maka saya menjadi orang berdosa? Coba. Apakah kalau saya mencuri, maka saya menjadi orang berdosa? Atau saya mencuri karena saya adalah orang berdosa? Mana yang benar? Apakah kalau saya mencuri maka saya menjadi orang berdosa? Atau yang kedua, saya mencuri karena saya orang berdosa? Yang mana kalimat yang benar? Atau contoh lain, kita ambil binatang deh. Ya, ketika singa menerkam kerbau, apakah ketika dia makan kerbau atau menerkam kerbau maka dia menjadi binatang buas? Atau dia menerkam kerbau karena dia adalah binatang buas? Mana yang benar? Ketika singa menerkam kerbau, maka dia menjadi binatang buas? Itu kalimat pertama. Atau
dia menerkam kerbau karena dia memang binatang buas? Pasti jawabannya adalah singa menerkam kerbau karena dia memang binatang buas. Bukan ketika menerkam kerbau baru dia menjadi binatang buas. Enggak, saudara. Dia memang binatang buas. Jadi kalau saya mencuri, membunuh, maka baru saya jadi orang berdosa, itu salah. Tapi kalau saya mencuri, membunuh, itu karena saya memang orang berdosa, maka saya melakukan itu. Jadi saudara, konsep dosa di dalam kekristenan itu beda dengan konsep di dalam kepercayaan lain. Kemudian misalnya begini, bisa nggak seekor singa mengubah dirinya menjadi binatang jinak? Misalnya dia bilang, saya nggak mau jadi binatang buas lagi deh, saya mau jadi binatang jinak saja. Maka mulai besok saya nggak mau makan daging lagi, saya cuma mau makan rumput saja. Bisa nggak singa mengubah dirinya? Saya rasa singa tidak bisa mengubah dirinya. Dan setiap kali dia mau makan rumput, pasti kerbau yang dia terkam. Ini yang Paulus katakan, ketika aku mau berbuat baik, justru yang jahat aku lakukan. Itu kenapa? Karena dosa sudah melekat dalam diri kita. Berikutnya misalnya, apakah anak singa itu adalah binatang buas? Walaupun dia belum bisa menerkam kerbau. Ya karena dia anak binatang buas, maka anak singa pun tetap binatang buas. Karena itu konsep kekristenan tentang bayi yang lahir pun juga dianggap berdosa, walaupun dia belum melakukan dosa. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sejak itu keturunan Adam mengalami yang namanya kerusakan oleh dosa. Karena itu saudara, kita tetap berdosa walaupun bayi yang baru lahir sekalipun. Karena itu kita butuh Kristus. Atau pertanyaan yang terakhir, waktu singa lagi tidur, dia nggak ngapa-ngapain, apakah singa adalah tetap binatang buas? Dia tetap binatang buas. Walaupun dia lagi tidur, gak ngapa-ngapain, gak nyakitin siapapun. Begitu juga dengan kita. Walaupun saya sedang tidak mencuri, saya sedang tidak membunuh, saya tidak melakukan apapun, status saya tetap berdosa. Kenapa? Walaupun saya tidak melakukan perbuatan dosa, karena saya memang berdosa. Karena itu ayat tadi mengatakan, Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana yang namanya dosa ini mencengkeram hidup manusia, mengikat hidup manusia, melumpuhkan manusia, dan membelenggu manusia. Sehingga akibatnya apa? Manusia tidak berdaya, manusia hidupnya terseok-seok, manusia hidupnya tertati-tati. Kenapa? Karena yang namanya dosa merusakkan, menghancurkan, mengikat, membelenggu yang namanya manusia. Sehingga manusia sama sekali tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan diri dari dosa. Dan manusia tidak punya kemampuan sedikit untuk bisa melepaskan diri dari dosa itu. Karena dosa itu luar biasa kuatnya. Sehingga nasib manusia satu-satunya adalah mati, binasa, atau masuk neraka, saudara. Tetapi di tengah-tengah ketidakberdayaan manusia itu, Yesus datang ke dunia ini, dia mati bagi kita. Saudara-saudara, waktu Yesus mati bagi kita, dan oleh kematian dan kebangkitannya, dia melakukan 4 hal bagi kita. Yang pertama, dia singkirkan dosa, dia bereskan dosa, dia ampuni dosa, dia hapuskan dosa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dia benarkan kita sebagai orang yang benar oleh darahnya. Kemudian dia mendamaikan kita dengan Tuhan, kita kembali punya relasi dengan Tuhan. Dan yang keempat,
Akhirnya Kristus menyelamatkan kita. Itu dalam ayat 10. Saudara, inilah alasan pertama mengapa kematian Kristus dan kebangkitan Kristus begitu mulia, begitu terhormat, begitu berharga. Karena kematian dan kebangkitannya menyingkirkan dosa atas kita. Amin, saudara. Inilah yang membuat kita bersyukur. Kematian Kristus dan kebangkitannya begitu mulia, begitu agung, begitu berharga, begitu tinggi, dan begitu terhormat bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena kematian dan kebangkitan Kristus menyingkirkan dosa itu dan membenarkan engkau, mendamaikan engkau dengan Tuhan, dan menyelamatkan engkau menjadi seorang yang diselamatkan. Sudah waktu saya merenungkan bagian ini, ya, Kristus patut dipuji, Kristus mesti dimuliakan. Kenapa? Karena kematiannya dan kebangkitannya menyingkirkan dosa dari hidup saya, menghancurkan belenggu-belenggu dosa dari hidup saya, dan menghancurkan cengkeraman dosa atas diri saya, sehingga saya punya kemerdekaan, bebas dari dosa, dan saya bisa menyembah Tuhan dengan sempurna. Ini yang pertama. Mengapa kematian dan kebangkitannya begitu mulia, sehingga disebut sebagai kemenangan yang mulia, kemenangan yang terhormat, kemenangan yang agung, kemenangan yang tertinggi, kemenangan yang berharga. Karena semua itu kita dilepaskan. Yang kedua, saudara, yang terakhir, mengapa kematian Kristus dan kebangkitan Kristus disebut sebagai kemenangan yang mulia, kemenangan yang agung, kemenangan yang terhormat? Yang pertama tadi, karena ia mengalahkan dosa, dia menyingkirkan dosa dari hidup kita. Yang kedua, dia mengalahkan iblis dan setan serta kuasa-kuasanya. Ini yang kedua. Alkitab menyebutkan bahwa iblis dan setan adalah musuh Tuhan. Kita semua tahu itu. Sejak kelahiran dan kedatangan Kristus di dunia ini, iblis berkali-kali mencoba untuk menggagalkan kelahiran Kristus. Iblis berkali-kali mencobai Kristus di padang gurun. Iblis berkali-kali untuk menjatuhkan Kristus. Iblis berkali-kali mencoba untuk menjebak Yesus agar dia berdosa. Iblis berkali-kali untuk menaklukkan Yesus agar Yesus pun menyembah dia. Tapi yang menarik, Alkitab katakan, Yesus tidak pernah kalah terhadap iblis. Yesus tidak pernah tunduk kepada iblis dan setan, tapi dia mengalahkan iblis dan setan. Tapi yang menarik, saudara, oke, iblis gak bisa hancurkan Yesus, iblis gak bisa kalahkan Yesus, iblis gak bisa jebak Yesus. Iblis bisa hancurkan manusia. Iblis incar setiap umat pilihan Tuhan. Dia usaha untuk menjebak kita, menjatuhkan kita. Dan yang menarik, saudara, siang dan malam iblis bekerja seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling dan mencari orang yang bisa ditelannya, yang bisa diterkam sama dia. Siang dan malam dia menipu manusia, dia menyesatkan manusia. Siang dan malam dia mengikat, membelenggu manusia. Siang dan malam dia juga merasuk dan menguasai hidup manusia. Saudara-saudara, iblis dan setan itu adalah satu oknum lebih tinggi dari level manusia. Dia jauh lebih berkuasa daripada kita. Dan manusia tidak mungkin melawan dia. Manusia tidak mungkin bisa mengalahkannya, kecuali manusia itu memiliki hubungan dan kuasa daripada Tuhan. Dan inilah yang kita syukuri. Kenapa? Karena melalui kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, di situ dikatakan kepala ular itu telah diremukkan, iblis telah dikalahkan, kuasanya telah dipatahkan. Ini jelas dalam Alkitab. Karena itu sebenarnya kita bersyukur karena Yesus yang mati dan bangkit itu membawa kemenangan besar buat kita. Saudara-saudara, kita melihat bahwa pada akhirnya waktu Yesus mengalahkan iblis, mematahkan kuasanya, meremukkan kepalanya, akhirnya Tuhan menyediakan sejumlah perlengkapan senjata Allah.
Akhirnya Tuhan berkata, inilah senjata Allah. Pergunakanlah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah ini, supaya kau bisa berdiri, bertahan, melawan tipu muslihat iblis. Alkitab dengan jelas berkata demikian. Karena itu dia menyuruh kita berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, berperisai iman, berketopong keselamatan, dan pedang roh adalah firman Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan dan berperang melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu roh-roh yang ada di udara. Dan kita sedang berperang melawan iblis dan setan. Saudara-saudara, tanpa perlengkapan senjata Allah, kita tidak mungkin mengalahkan iblis dan setan. Dan semua perlengkapan senjata Allah ini, itu disediakan Tuhan ketika Kristus mati dan bangkit buat kita. Jadi saudara, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, dua hal yang terjadi. Iblis dikalahkan, kuasanya dipatahkan, dan seluruh perlengkapan senjata Allah disediakan buat kita. Dan inilah alasan kedua, mengapa kematian dan kebangkitan Kristus disebut kematian yang mulia, atau kemenangan yang mulia, kemenangan yang bernilai, kemenangan yang agung, dan kemenangan yang terhormat. Saudara-saudara, ini dua hal yang pertama kita melihat. Yesus mengalahkan dosa, Yesus mengalahkan iblis dan setan. Saudara-saudara, dua hal ini atau dua musuh ini adalah dua musuh yang supra, yang lebih berkuasa, lebih tinggi daripada manusia. Dan manusia tidak mungkin mengalahkannya. Hanya karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, sehingga dosa disingkirkan, dosa dibereskan, dan dosa diampuni. Yang kedua, iblis dikalahkan dan kuasanya dipatahkan, dan tersedia perlengkapan senjata Allah buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada kesempatan ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak mungkin mengalahkan dosa. Kami juga tidak mungkin melawan iblis dan setan. Tapi oleh kematian dan kebangkitan Kristus, ada kemenangan besar yang Tuhan berikan buat kami. Karena itu kematian dan kebangkitan Kristus adalah kemenangan yang mulia bagi kami, kemenangan yang bernilai bagi kami, kemenangan yang berharga bagi kami, dan kemenangan yang paling terhormat, paling tinggi bagi kami. Karena dua hal ini bisa disingkirkan, dikalahkan oleh Kristus, dan olehnya kami pun boleh memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan dosa dan mengalahkan iblis dan setan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan terus memberkati kami dan siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Siapkan hati mereka untuk semeja dengan Tuhan, sehingga kami semua boleh menerima perjamuan ini dengan layak. Tuhan, ampuni segala dosa kami, tunjukkan segala kelemahan dan keterbatasan kami yang tidak diperkenan oleh Tuhan, sehingga pada kesempatan ini kami boleh memohon pengampunan-Mu, dan oleh darah Kristus dosa kami disucikan, oleh darah Kristus hidup kami dilayakkan dan dibenarkan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami dan siapkan seluruh jemaat-Mu untuk menerima perjamuan kudus bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci bersama-sama. Pada kesempatan ini saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, seperti yang sudah diumumkan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan menerima perjamuan suci yang berbeda, yang tidak biasa seperti kita lakukan. Karena saya berada di sini, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Saya harap Bapak Ibu sudah menyediakan roti dan menyediakan anggur yang menjadi simbol daripada tubuh dan darah Tuhan. Karena itu mari kita naikkan satu pujian yang kita pujikan. Ini adalah pujian yang berjudul Di Bukit Golgota. Dan petugas boleh menyiapkan perjamuannya. Bapak Ibu juga boleh menyiapkan perjamuannya. Menaikkan pujian ini, setelah itu kita akan berdoa dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Di Bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Di Bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung, ku mau tanggung salib yang indah, kan diganti mahkota mulia. Ini kami ya Tuhan, hati kami hancur ketika kami mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Kami yang seharusnya mati dan binasa, tapi oleh-Mu Kau telah mengambil tempat kami, Kau menggantikan kami, dan Kau memikul segala beban dosa itu, dan kami diselamatkan. Kau hancurkan tubuh-Mu dan Kau curahkan darah-Mu, yang olehnya dosa kami diampuni, yang olehnya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hati kami siap untuk mengenang dan dipersekutukan kembali dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita
kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena oleh kematian-Mu itulah maka hari ini kami boleh dipersekutukan dengan Engkau. Kami boleh menjadi ahli waris Tuhan yang diberikan hidup yang kekal, yang memiliki janji-janji Tuhan, yang di mana kami boleh menghidupinya dengan iman. Dalam perjalanan kami menuju kepada destinasi terakhir kami, kami tahu bahwa segala penderitaan Kristus boleh kami terima, tapi juga segala kemuliaan Kristus juga akan diberikan kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, pimpin sertai kami dalam perjalanan mengiring Engkau, agar kami senantiasa setia memikul salib kami dan mengikut Yesus seumur hidup kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun dia berada. Tuhan berkati dia, lepaskan dia, dan bebaskan dia dari belenggu-belenggu dosa, dan berikan dia kebebasan untuk bisa memuliakan Tuhan. Dan ampuni segala dosa kami. Dan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dan bangkitkan. Terima kasih atas perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Glorious victory, kemenangan yang mulia. Tengah situasi kita menghadapi pergumulan hari-hari ini, pada hari ini kita diingatkan bahwa di balik pergumulan kita, sebenarnya kita sudah menerima kemenangan yang mulia itu. Kemenangan yang sempurna berasal daripada Tuhan. Kita menang atas maut, menang atas dosa, dan pastinya Tuhan yang sama akan menyertai kita semua melewati segala pergumulan kita. Kita akan akhiri ibadah Jumat Agung kita pada hari ini dengan pangkat pujian bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, karena memang hanya Dia Allah yang patut kita agungkan, yang telah memberikan kepada kita kemenangan yang sungguh mulia. Bagi Dia segala pujian. Segala puji
Yesus kasih, mari kita pulang ke tempat kita masing-masing. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Yesus Kristus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Silakan saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Buat Bapak Ibu sekalian diingatkan, pada hari Minggu Paskah tetap akan diadakan ibadah secara online, dan kami telah menyediakan penampilan khusus tentunya. Kita bersukacita bersama-sama merayakan hari Minggu Paskah yang akan diadakan secara online. Bapak Ibu bisa terus ikuti channel YouTube GPK Kelapa Gading. Dan untuk persembahan, Bapak Ibu dapat berikan melalui data rekening transfer yang ada di bawah ini, dan kami dapat terus mendukung kerjaan Tuhan bersama-sama meskipun di tengah kondisi yang tidak ideal. Dengan percaya kasih Allah senantiasa menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.